Halaman sekolah ramai dengan tawa riang para remaja. Sementara Maya berdiri menyendiri, merasakan mata-mata tak terlihat mengawasinya. Suara riang halaman sekolah memudar menjadi bisikan samar di telinga Maya, meningkatkan kegelisahannya. Dia mencari di antara kerumunan, berusaha keras untuk mengidentifikasi sumber bisikan yang meresahkan itu, tetapi hanya menemukan wajah-wajah yang tidak menyadari apapun. Maya merasakan firasat buruk yang semakin meningkat, sebuah keyakinan bahwa sesuatu yang sangat salah akan terjadi. Namun dia tetap tidak yakin tentang apa yang menantinya. Maya belajar di kamarnya yang berantakan, dikelilingi oleh poster band dan buku-buku. Suasana tenang berubah menjadi mencekam. Tiba-tiba, kegelapan menyelimuti kamar saat lampu mati, membuat Maya terkejut. Dalam ketakutan, Maya bersembunyi di bawah meja belajarnya. Jantungnya berdebar kencang. Dari tempat persembunyiannya, Maya melihat sepasang kaki pucat berdiri di depannya, membuatnya menjerit dalam hati. Jejak kaki itu menghilang, dan keajaiban terjadi. Lampu menyala kembali, meninggalkan Maya dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Di pemakaman, Maya ditemani oleh Riko dan Sinta, berdiri dengan penuh duka di depan makam Bima. Air mata mengalir di wajah Maya saat dia menatap batu nisan Bima, diliputi rasa bersalah. Angin tiba-tiba bertambah kencang, memadamkan lilin dan menciptakan bayangan yang menakutkan. Di tengah bayangan yang gelap, Maya merasakan kehadiran Bima, mengawasinya. Sementara, Riko dan Sinta hanya merasakan dingin yang tidak menyenangkan. Sendirian di rumah yang sunyi, Maya mendengar ketukan yang tidak menyenangkan. Dengan ragu, Maya mendekati pintu. Rasa ingin tahu beradu dengan kekhawatiran. Dia membuka pintu dan tidak menemukan siapapun di sana. Sebuah boneka tua tergeletak di ambang pintu, memicu sebuah ingatan. Kesadaran muncul. Itu boneka kesayangan Bima. Sebuah desahan lolos dari bibir Maya saat dia menjatuhkan boneka itu, diliputi ketakutan. Di tengah gurun yang terik, Elara berjalan dengan tekad membara. Matahari membakar tanpa ampun. Setiap langkahnya adalah perjuangan yang berat. Di tengah kesunyian yang memekakkan, hanya suara angin yang menjadi teman setianya. Di gua yang terbengkalai, Elara mencari perlindungan. Kegelapan menyelimutinya saat kenangan berkedip dalam cahaya api. Saat api menari, pikiran Elara berputar kembali ke kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta, yang kini dibayangi oleh tragedi. Campuran kesedihan, kerinduan, dan harapan rapuh meliputi wajah Elara saat dia mengingat masa lalunya. Setelah berhari-hari berjalan, Elara menemukan sebuah oasis tersembunyi. Airnya yang jernih menjanjikan kesegaran. Di bawah naungan pohon palem, dia menemukan sekelompok nomaden ramah yang dipimpin oleh Layla yang bijaksana. Layla dan kelompoknya memberikan makanan, air, dan kehangatan persahabatan kepada Elara. Elara berbagi kisahnya. Ketabahannya menginspirasi para nomaden. Desa itu hancur berantakan. Penduduknya terpukul oleh kekeringan dan keputusasaan. Elara, tergerak oleh dukungan tak tergoyahkan dari teman-temannya, bersumpah untuk membawa perubahan. Dengan menggunakan kebijaksanaannya dan kekuatan kelompok, Elara menemukan mata air tersembunyi, menghidupkan kembali bumi yang tandus. Perlahan, secercah harapan kembali menyala di hati penduduk desa. Waktu terungkap untuk menunjukkan sebuah desa yang terakhir kembali. Ladangnya dilukis dengan warna hijau cerah, dan penduduknya dihiasi dengan senyuman. Elara berdiri tegak di atas puncak bukit, memandangi desa yang berkembang di bawahnya. Dia telah menemukan tujuan baru dan rasa memiliki. Layla berdiri di samping Elara, dan mereka bertukar senyum penuh arti. Amani berjalan terhuyung-huyung di padang pasir yang luas. Matahari bersinar terik. Harapan memudar saat Amani melihat Fata Morgana di kejauhan, mengenalinya sebagai ilusi. Keputusasaan menguasai, dan Amani terjatuh ke tanah. Amani tersentak bangun dari tidurnya. Suara gemerisik halus menembus keheningan padang pasir. Di kejauhan, Layla si rubah gurun kecil mengawasinya dengan tatapan lembut dan penuh rasa ingin tahu. Layla mendekat dengan hati-hati, membawa sebutir buah beri segar sebagai tanda persahabatan. Amani ragu sejenak, namun akhirnya menerima pemberian itu dan merasakan setitik kelegaan. Di padang pasir yang luas, Amani mengikuti Layla, rubah yang membawanya melintasi lanskap yang keras. Layla membimbing Amani ke mata air tersembunyi, tempat dia memuaskan dahaganya dan memulihkan kekuatannya. Amani berterima kasih kepada Layla atas bantuan Layla, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka bersama. Setiap langkah memperdalam ikatan mereka. Mereka menghadapi badai pasir dan bahaya lainnya, tetapi persahabatan mereka tetap teguh.
menjadi sumber kekuatan dan harapan. Amani dan Laila akhirnya mencapai tepi gurun, sebuah kota jauh yang berkilauan dalam panas. Amani berbalik untuk mengucapkan terima kasih kepada Laila, tetapi rubah itu telah menghilang. Amani tersenyum, mengenang kenangan persahabatan mereka yang tak terduga. Amani berjalan ke kota, membawa harapan baru di hatinya. Dia tahu dia akan menghadapi tantangan di masa depan. Dia juga tahu bahwa dia bisa mengatasinya berkat pelajaran yang dia pelajari di padang pasir dan persahabatannya dengan Laila.